Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Lontong sayur ini membuat suami saya lupa jalan pulang. Dan saya kehilangan semua. Orang bilang, warung itu muncul seperti ditanam malam hari lalu tumbuh menjelang subuh. Letaknya di tikungan terminal lama Cilegon, tempat angkot tua biasa parkir diam sambil menunggu rezeki. Tidak ada papan nama, tidak ada spanduk promo, hanya meja plastik lusuh, panci besar penuh santan, dan kursi merah yang menganga seperti mulut lapar. Tapi dari kejauhan, aroma kuah lontong sayur itu seperti punya kaki. Ia berjalan sendiri, menelusup ke sela-sela rumah warga, naik ke atap, menyusup ke ubun-ubun. Aromanya tidak seperti masakan dapur biasa. Ada lembutnya, ada rempah yang merangkul lidah dalam bayangan, dan ada sedikit sesuatu, entah kenapa, yang menyentuh titik-titik di dalam dada seperti kenangan yang tak ingin dikenang. Tegar adalah anakku satu-satunya. Dulu ia paling suka telur balado buatanku. Tapi hari itu, setelah mencicipi satu piring lontong sayur dari warung itu, ia pulang dengan wajah berbeda. Bukan wajah kenyang atau puas, tapi wajah tersihir. Matanya seolah mengendap di langit-langit, tubuhnya terasa lebih berat dipeluk. Dan senyumnya bukan senyum anak laki-laki yang biasa kupeluk setelah sekolah. Ia seperti sedang jatuh cinta, tapi bukan kepada perempuan, melainkan pada rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Ma, besok kasih uang jajan lebih ya. Aku mau beli lontong Pak Hasan lagi," katanya tanpa menoleh dari ponselnya. Aku membalikkan badan mencoba tersenyum, tapi dada kiriku seperti diremas pelan-pelan. Ada hawa dingin di balik kata-kata itu. Seolah Pak Hasan bukan hanya tukang jualan tapi seseorang atau sesuatu yang pelan-pelan menggeser keberadaanku di hidup Tegar. Malam itu aku rebus telur, masak opor, potong lontong sendiri. Ku coba meniru apa yang mungkin diracik Pak Hasan. Tapi waktu Tegar duduk, ia hanya mengendus sebentar lalu berdiri lagi. "Enggak, Ma, beda. Ini enggak hidup," katanya. "Hidup?" Aku mengerutkan dahi. Masakan macam apa yang disebut hidup? Tapi dia tidak menjelaskan. Ia masuk kamar lalu diam. Hanya lampu kuning yang menyala dari balik pintunya. Tapi aku tahu, sejak malam itu, anakku sudah tidak tidur sebagai anakku lagi. Esoknya aku mengantar sampah ke belakang rumah, melewati kebun pisang. Dan dari celah pohon tua yang daunnya menjuntai seperti rambut wanita yang belum keramas, aku lihat Pak Hasan berdiri menghadap tanah. Tangan kirinya memegang kantong plastik hitam. Tangan kanannya memeluk dada seperti membaca doa, tapi tak ada bacaan. Yang keluar dari mulutnya hanya desisan lirih seperti suara bayi belum bisa bicara. Aku hampir ingin memanggil, tapi di saat itu angin berhenti. Daun tidak bergerak, burung diam. Bahkan suara langkahku sendiri seperti hilang di telan bumi. "Pak." Hasan lalu membuka kantong hitam itu dan aku lihat, bukan jelas, tapi aku tahu, isi kantong itu bukan sembarang bahan masakan. Ada kain putih, terikat seperti jenazah kecil, basah, lengket dan berdenyut pelan. Pak Hasan menengadah dan matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum. Aku mundur perlahan. Nafasku tercekat, tapi tidak ada yang keluar dari mulutku. Tidak doa, tidak teriakan, hanya keringat yang menetes dari punggung. Dan sejak malam itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku lihat wajan besar mendidih tanpa api. Dalam wajan itu, ada janin bayi berenang, tersenyum padaku, memanggilku bukan dengan suara, tapi dengan aroma santan yang memeluk tubuhku seperti air ketuban yang hangat dan nyaman. Tubuhku bergetar, tapi aku tak bisa bangun. Dalam mimpi itu, aku duduk di kursi warung, dan Pak Hasan menyuapi aku dengan sendok yang ujungnya dingin. Rasanya enak, tapi bukan enak di lidah, melainkan di bawah kulit. Seperti disentuh perlahan dari dalam, bagian yang tidak pernah tersentuh siapapun. Paginya aku bangun dengan tubuh gemetar dan pakaian dalam basah. Aku malu.
Tapi lebih dari itu, aku takut. Karena itu bukan mimpi erotis, itu mimpi yang membuat tubuhku tunduk. Bukan karena nikmat, tapi karena tunduk seperti ditundukkan. Seolah tubuhku disiapkan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari keinginan. Tegar semakin tak bisa diajak bicara. Sekarang, dia tak hanya makan di sana. Dia mulai membawa pulang lontong itu. Menaruhnya di kamar, memakannya sendiri di depan cermin. Waktu kutanya dia hanya menjawab, biar yang di dalam bisa ikut makan juga. Aku menjerit. Tapi jeritanku hanya pantulan di dinding. Rumah ini bukan lagi rumah. Dan warung itu bukan sekadar warung. Ia seperti akar pohon beringin tua tak terlihat di permukaan, tapi mencengkeram segalanya dari bawah. Dan aku sadar, satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan duduk di warung itu. Menatap mata Pak Hasan, dan bertanya, apa yang sebenarnya kau sajikan kepada anakku? Tapi, aku belum siap. Karena jauh di dalam diriku yang terdalam, aku mulai takut bukan pada jawabannya. Aku takut, aku akan menyukainya juga. Tapi aku belum siap. Karena jauh di dalam diriku yang terdalam, aku mulai takut bukan pada jawabannya. Aku takut, aku akan menyukainya juga. Dan ketakutan itu terbukti saat aku diam-diam ikut duduk di kursi pojok warung Pak Hasan, pagi buta sebelum anak-anak sekolah berseragam. Kabut masih menggantung di atas tanah, belum ada satupun pelanggan lain. Dan hanya suara sendok diaduk dalam panci besar yang terdengar, pelan dan berulang, seperti mantra yang dinyanyikan di ujung telinga. Pak Hasan menoleh pelan saat melihatku. Senyum kecil di sudut bibirnya, matanya menatap tanpa kedip, seolah sudah tahu aku akan datang. Sudah waktunya, Bu Rina, katanya pelan, tanpa aku sempat menyebut nama. Aku duduk, pelan, seperti dituntun sesuatu yang tak terlihat. Uap dari lontong sayur itu naik perlahan ke wajahku. Hangat dan harum. Tapi bukan harum masakan biasa. Ada jejak manis samar seperti bunga kantil yang baru dipetik dan direndam dalam minyak rambut perempuan muda. Ada gurih kelapa tua. Tapi, lebih dari itu, ada aroma samar yang mengaduk hati. Aroma kamar bayi yang baru ditinggal pergi, campur aroma keringat lembut dari pelipis kekasih pertama yang tak pernah kembali. 1 sendok. Hanya 1. Tapi tubuhku langsung bergetar. Bukan karena panas, bukan karena rempah, tapi karena rasa itu menyentuh sesuatu di dalam tubuhku yang sudah lama mati. Ada aliran aneh yang merambat dari lidah ke leher, lalu turun seperti aliran darah yang lupa arah, melingkar, naik, dan turun lagi ke perut bawah. Aku memejam mata, tanpa sadar menggenggam meja. Dan dalam sesaat, aku merasa disayangi. Tapi bukan oleh manusia. Bukan sekadar makan, Bu. Ini penyatuan. Suara Pak Hasan mengalir seperti bisikan dari balik kelambu kamar pengantin yang remuk oleh waktu. Aku membuka mata. Napasku berat. Tapi entah kenapa, aku ingin suapan kedua. Padahal, tangan kiriku sudah berkeringat. Aku merasa berdosa tapi juga merasa diterima. Tegar duduk di seberang, aku baru sadar. Entah sejak kapan dia datang. Rambutnya sedikit basah, bajunya lusuh, tapi wajahnya tenang, damai. Dia menatapku dengan mata yang sudah bukan mata anak, laki-laki. Mata itu sudah menjadi milik sesuatu yang lebih tua dari usia manusia. Tapi dia tersenyum dan berkata pelan, "Mama juga sekarang tahu rasanya, kan?" Aku mengangguk, bukan karena aku paham, tapi karena aku tak bisa menyangkal bahwa tubuhku sendiri meminta. Bukan lapar, tapi ingin sentuhan rasa itu lagi, ingin kehangatan itu lagi, ingin bayangan lembut yang menyapu tengkuku saat aku tidur malam nanti. Sejak hari itu, aku tidak masak lagi. Dapur rumahku kosong. Panci hanya bergantung di dinding, kompor dingin, tapi hatiku hangat. Karena tiap pagi aku ke warung itu, duduk di tempat yang sama, sendok yang sama, kuah yang makin kental, dan Tegar selalu menemani sampai malam itu datang. Malam Jumat pertama sejak aku makan lontong itu. Aku terbangun karena mendengar suara bayi menangis. Pelan, tapi panjang, seperti berasal dari dalam kamar mandi. Aku berdiri pelan membuka pintu dan air di bak kamar mandi bergolak sendiri. Tidak ada angin, tapi bau bunga melati menguar dari sana.
dicampur dengan aroma santan panas dan keringat perempuan. Lalu aku melihatnya di cermin kamar mandi. Bukan bayanganku, tapi seorang perempuan muda, cantik, tanpa busana. Rambut panjangnya menutup dada, tapi bukan itu yang membuatku gemetar. Perutnya besar, dan ia tersenyum padaku. "Terima kasih sudah menyusui rasa ini," bisiknya. Padahal mulutnya tak bergerak. Aku menjerit, tapi tak ada suara keluar. Dan esoknya, saat bangun, aku menemukan piring lontong tersaji di meja makan. Tapi kali ini Sakuni, ada setangkai bunga kantil putih tergeletak di atasnya. Aku tahu, ini bukan sekadar makanan, ini ikatan, dan aku sudah di dalamnya. Aku tahu, ini bukan sekadar makanan, ini ikatan, dan aku sudah di dalamnya. Sejak malam itu, udara rumahku tak lagi sama. Lembabnya menetap di sela dinding, di bawah bantal, di sela kaki. Seperti ada embun tak kasat mata yang tak pernah mau menguap. Seperti ada tubuh lain yang ikut bernafas bersamaku. Bayangan perempuan dalam cermin kamar mandi itu tak muncul lagi, tapi aroma tubuhnya masih tersisa di handukku, di bantal tegar, bahkan di sela kerah bajuku yang belum sempat ku setrika. Aroma itu tak asing, bukan karena aku pernah menciumnya, tapi karena tubuhku mengingatnya. Dan diam-diam mencarinya. Tegar sekarang jarang bicara, tapi setiap pagi dia menungguku di depan pintu. Tanpa ucapan, hanya tatapan yang cukup membuatku wow. Duduk di belakang motor bebeknya, membonceng, membiarkan tubuh kami saling bersentuhan di tengah kabut jalan desa yang masih dingin. Di warung, aku tak perlu pesan apa-apa. Semuanya sudah tahu. 1 piring, 2 sendok. Aku dan Tegar duduk berdampingan, makan dari mangkuk yang sama, dan kadang entah mengapa, sendok kami bertemu di tengah kuah. Ujung lidah kami nyaris bersentuhan, tapi tak ada yang menarik diri. Karena bukan kami yang menggerakkan tubuh. Pernah suatu siang, aku coba tak datang. Aku duduk di rumah, pura-pura membersihkan dapur. Tapi tubuhku gelisah. Punggungku terasa, gatal di bagian yang tak bisa kujangkau. Perutku terasa dingin, seperti dilapisi es tipis. Dan saat lewat cermin kecil di ruang makan, aku melihat kulit punggungku berdenyut. Bukan otot, bukan gerak nafas, tapi seperti ada yang mengendus dari dalam, menunggu, marah. Aku akhirnya datang menjelang sore, tubuh gemetar. Pak Hasan menatapku sejenak, lalu meletakkan piring tanpa kata. Tapi kali ini, di pinggir lontong itu, ada selembar kulit kering berwarna coklat kehitaman, sebesar ujung kelingking. Aku tidak tahu itu apa, tapi aku tahu aku harus memakannya. Dan ketika potongan itu melewati lidahku, seperti ada sesuatu dari dalam yang tenang. Dan aku tahu makanan ini bukan sekadar untuk kenyang. Ini bentuk janji. Dan tadi siang, aku nyaris mengingkarinya. Tegar menatapku malam itu. Di kamarnya yang hanya diterangi satu lampu belajar kecil. Dia duduk tanpa baju, hanya memakai sarung. Di dada kanannya, ada bercak bulat seperti bekas luka, bakar kecil. Tapi bekas itu membentuk simbol aneh. Seperti pusaran air atau rahim. Ia melihatku tanpa bicara, lalu menunjuk tempat tidur. Aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku mulai panas. Tapi aku bukan wanita gila. Aku tahu, aku masih ibunya. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu bahwa yang di dalam Tegar sekarang bukan hanya darahku. Aku lari ke kamar mandi, mengguyur tubuhku dengan air dari ember yang dingin. Tapi saat membuka mata, bayangan perempuan itu kembali muncul. Kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri sosok kecil-kecil, bayi-bayi, telanjang pucat, dengan mata terbuka tanpa kedip. Mereka menatapku, lalu salah satu dari mereka mengangkat tangan mungilnya, menunjuk perutku. Aku menjerit, menarik baju, dan di bawah, pusarku, ada bekas cakar halus. 5 garis tipis. Masih merah, masih basah. Aku menangis menggigil. Tapi di antara tangisku, aku sadar aku tidak sendirian di kamar mandi itu. Malam itu aku tidur di lantai, di ruang tamu. Tapi aku mendengar langkah kaki kecil berlarian di loteng, dan suara isakan dari bawah ranjang Tegar.
seperti suara anak kecil yang ditinggal. Tapi bukan sedih, lebih ke cemburu. Besok paginya Pak Hasan menyambutku dengan wajah serius. "Kalau mau selamat, Bu Rina, jangan bikin mereka merasa disisihkan," katanya pelan. "Mereka tidak suka dibagi, bahkan dengan anaknya sendiri." Aku menggigit bibir. Apa maksudnya, mereka? Pak Hasan hanya tersenyum kecil, yang menghidangkan rasa ingin dimiliki sepenuhnya. Dan aku tahu, yang ia maksud bukan lontong sayur. Tapi, rasa itu sendiri, rasa yang sudah masuk ke darahku, ke celah tubuhku, ke pikiranku, ke malam-malamku. Rasa yang tidak bisa digantikan cinta suami, kasih anak, atau pelukan manusia. Karena ini bukan soal cinta, tapi soal penyerahan. Dan aku sedang dalam perjalanan menuju itu. Aku tak tahu pasti kapan tepatnya tubuhku berhenti menjadi milikku. Yang ku tahu, setiap pagi kini bukan tentang kopi atau sarapan, tapi tentang pemenuhan. Semacam ritual tanpa doa, tanpa bacaan, tapi dengan suapan dan detak jantung yang tak pernah sama sejak sendok pertama menyentuh lidah. Dan dalam setiap piring itu, aku merasa seperti meneguk sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Bukan sekadar santan dan bumbu, tapi sesuatu yang menempel seperti napas roh yang haus akan pengakuan. Aku mulai mendengar suara dalam tubuhku, bukan suara gila, bukan halusinasi, tapi bisikan lembut seperti bisik kekasih yang menyelinap di antara dua helai rambut saat tidur. Lembut, manis, dan menuntut. Malam-malamku basah oleh peluh yang bukan karena panas. Aku kerap terbangun dengan baju dalam lembab padahal udara dingin. Di leher, selalu ada jejak seperti ciuman samar. Di pahaku kadang muncul lebam tipis membentuk pola melingkar. Dan anehnya, aku tidak takut. Justru, aku tertarik. Karena perlahan, rasa sakit dan nikmat mulai bertukar tempat. Perih di kulit, seperti rindu yang tak bisa dijelaskan. Dan setiap luka, seperti undangan. Suatu malam, aku melihat Tegar tidur di kamarnya. Aku berdiri di ambang pintu, dan dia tampak tenang. Tapi bukan itu yang membuat kakiku lemas. Di sekeliling tubuhnya, ada kilau samar, seperti embun berwarna keperakan yang melayang pelan. Dan tepat di atas dada kirinya ada sesuatu yang tampak seperti wajah kecil. Tak berbentuk jelas, tapi senyumannya menghadap ke arahku. Senyum yang penuh penguasaan, tapi juga rayuan. Aku mundur, tapi tidak bisa berbalik. Aku berdiri seperti dipanggil, bukan dengan suara, tapi dengan hasrat. Hasrat yang tidak ditanam dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Aku ingin masuk, tapi tubuhku membatu. Dan di saat itulah, Tegar membuka mata. "Mereka ingin Mama di sisi kami selamanya," katanya. Tenang, datar, tapi suaranya menggema seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Keesokan harinya, kulitku mulai berubah. Halus, terlalu halus, seperti bukan kulit biasa, seperti kulit bayi yang baru dilumuri minyak. Tapi pori-porinya terus basah, meski udara dingin. Kadang aku merasakan denyutan dari bawah permukaan, seperti ada yang berenang di bawah kulit. Dan saat ku cubit ringan, justru muncul aroma samar, santan hangat dan bunga setaman. Aku mencoba menyibukkan diri, mencuci, menyapu. Tapi setiap lantai yang kusentuh seperti menyisakan jejak basah. Air yang entah dari mana. Air yang saat kucium, harum. Aku bahkan pernah mencium gagang sapu dan mendapati aromanya seperti pundak kekasih yang baru selesai mandi dengan bunga kantil. Hari-hari itu, tubuhku seperti dihidupkan ulang oleh sesuatu yang tak bisa kusebut. Tapi setiap kali aku mendekat ke warung Pak Hasan, tubuhku justru mereda. Jantungku tenang, nafasku ringan. Dan saat sendok menyentuh lidahku, aku merasa seperti sedang bersetubuh dalam kesunyian. Tapi bukan dengan lelaki, melainkan dengan rasa. Rasa yang tak punya bentuk, tak punya wujud, tapi bisa membuatku menutup mata dan bersyukur. Dalam dosa, Pak Hasan memandangku suatu hari, sambil membersihkan panci. "Mereka mulai menyukai ibu, lebih dari yang saya duga," katanya lirih. "Tapi hati-hati, kalau terlalu dalam,
Ibu akan sulit kembali. Aku tidak ingin kembali. Jawabku cepat, lalu diam. Karena jawaban itu keluar terlalu jujur, terlalu dalam. Seperti sudah lama dipendam oleh sesuatu di balik tulang rusukku yang mulai tak bisa membedakan mana cinta, mana kutukan. Di malam Jumat berikutnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak melihat perempuan muda. Aku melihat diriku sendiri. Duduk di atas batu besar di tengah kolam santan. Di sekelilingku, anak-anak kecil melayang tanpa suara. Tubuh mereka putih tanpa pusar. Mata mereka besar dan basah. Mereka memanggilku dengan bahasa yang tak ku mengerti. Tapi ku pahami. Mereka menyayangiku, tapi juga menginginkanku. Dan saat salah satu dari mereka menyentuh perutku, aku terbangun dengan tubuh menggigil. Dan darah tipis merembes dari antara pahaku. Padahal aku tak lagi haid sejak 2 tahun lalu. Aku tak ke dokter. Aku tahu ini bukan penyakit, ini penerimaan tubuhku sedang disiapkan. Untuk apa, aku belum tahu. Tapi bagian terdalam dari diriku, yang selama ini sunyi kini sudah diisi. Dan rasa sunyi itu mulai lenyap. Dan aku sadar, rasa yang membuatku bertahan hidup kini sudah berubah. Rasa itu ingin aku mati bersamanya. Bukan mati yang dingin, tasima di dalam pelukan sesuatu yang menghangatkan. Seperti santan, seperti air ketuban, seperti makanan pertama bayi yang belum pernah merasakan dunia. Dan aku tahu, aku hampir siap. Dan aku tahu, aku hampir siap. Bukan siap untuk mati, tapi siap untuk menyerah. Karena ada perbedaan antara kematian dan penyerahan. Kematian itu hilang, tapi penyerahan adalah penerimaan tertinggi ketika tubuh, jiwa, dan semua sisa kendali dilepas. Bukan karena dipaksa, tapi karena rindu. Dan aku rindu. Aku rindu rasa itu menyentuhku seperti saat pertama kali sendok lontong Pak Hasan masuk ke mulutku. Rindu tubuhku merespon sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Sesuatu yang bukan dari dunia ini tapi tahu betul bagaimana membuat wanita seperti aku merasa dibutuhkan. Hari itu, aku tak lagi makan dari sendok. Aku minum langsung dari mangkuk. Aku regok habis kuah yang tak lagi hanya terasa gurih. Tapi ada jejak seperti peluh bayi dan pelukan ibu di hari kematian anaknya. Rasanya getir, manis, asin, dan hangat. Semuanya sekaligus. Dan saat cairan itu turun ke tenggorokan, aku menangis. Tapi bukan sedih. Aku menangis karena rasa itu mengizinkanku menangis. Seolah selama ini air mataku tak pernah benar-benar punya alasan dan kini akhirnya diberikan tujuan. Tegar duduk di seberang, tak berkata apa-apa. Tapi matanya seperti mengangguk padaku. Bukan sebagai anak, tapi sebagai sesama yang sudah masuk ke dalam lingkaran. Kami tidak lagi perlu kata-kata. Kami satu. Dan saat aku menggenggam tangannya, tangan itu dingin, tapi denyut nadi di pergelangan tangannya mengalir ke jantungku. Dan malam itu, tubuhku meminta. Bukan pada siapa-siapa, tapi pada rasa itu sendiri. Aku baringkan tubuhku di lantai dapur yang lembab, dan entah dari mana suara sayup terdengar dari bawah ubin. Lagu Nina Bobo yang dipelankan, lalu dibalik. Aku pejamkan mata. Aku biarkan aroma santan itu masuk ke rongga hidungku, hingga menyesakan dada. Dan entah bagaimana, aku merasa dijilat. Dari ujung kaki hingga tengkuk. Tidak oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang sangat halus, sangat pelan, dan sangat tahu. Tahu di mana titik lemahku. Tahu di mana rasa rinduku disembunyikan. Tahu bahwa aku pernah jadi istri, pernah jadi ibu, tapi tidak pernah benar-benar dimiliki. Besok paginya, aku tidak jalan ke warung. Warung itu yang datang padaku. Di halaman rumahku sudah ada panci besar di atas tungku. Nyala apinya tidak terlihat, tapi panasnya terasa. Dan Pak Hasan berdiri di sana, tak menyapaku. Hanya menunjuk ember kosong di samping tungku. Isinya harus dari tubuh ibu sendiri, katanya. Aku tahu maksudnya. Aku tahu. Aku sedang diminta memberi. Dan untuk pertama kalinya aku tidak bertanya kenapa, karena jawabannya sudah ada dalam tubuhku sendiri. Aku mengambil pisau dapur, menggores ujung jari, meneteskan darah ke dalam ember,
Tapi darah itu tak langsung jatuh. Ia menggantung di ujung, kulit seperti enggan berpisah. Dan saat tetesan pertama mendarat ke dasar ember, uap tipis naik, menyebar. Tapi baunya bukan seperti darah, melainkan seperti air susu. Pak Hasan mencampur cairan itu ke dalam kuah lontong. Ia aduk perlahan, dan setiap adukan terdengar seperti suara erangan bayi yang sedang disusui. Pelan, lembut, tapi panjang. Lalu ia suapkan padaku. Kali ini, tanpa sendok, ia ambil kuah itu dengan tangan kosong, lalu meneteskan ke lidahku. Hangat, lengket, dan tiba-tiba, seluruh tubuhku bergetar seperti disentuh oleh kekasih yang lama mati lalu kembali. Bukan dengan tubuh, tapi dengan rasa. Rasa yang selama ini kucari di tangan suamiku, di pelukan anakku, di semua doa yang tak pernah dijawab. Kini hadir, lewat tetesan kuah yang dicampur darahku sendiri. Sekarang ibu sudah jadi bagian, kata Pak Hasan. Dan sejak hari itu aku tahu, makanan yang kusantap bukan lagi buatan manusia, tapi buatan rasa-rasa yang ditinggalkan oleh para bayi yang tak pernah sempat menyusu. Merekalah yang mengisi rasa gurih itu. Merekalah yang memberi kelezatan pada santan yang tak bisa ditiru manusia. Tegar sekarang tidur bersamaku, di kamar yang tak lagi gelap, karena ada cahaya aneh dari pojok ruangan. Cahaya yang berdenyut seperti napas. Kadang muncul suara gemericik. Kadang terdengar tangisan pelan. Bukan sedih, tapi lapar. Dan tubuhku kini tahu bagaimana memberi makan. Aku tak takut. Karena tubuhku sudah bukan milikku lagi. Aku hanya menunggu waktu ketika rasa itu akan mengambil seluruhnya. Dan saat itu tiba, aku tidak akan menolak. Dan saat itu tiba, aku tidak akan menolak. Karena dalam tubuh ini, tak ada lagi ruang untuk ragu. Yang tertinggal hanya lorong panjang yang basah dan sepi. Tempat di mana gairah dan ketakutan berpelukan tanpa malu. Setiap tetes kuah yang kutelan kini tak sekadar mengenyangkan, tapi mengubah. Lidahku tak lagi mengecap rasa seperti dulu. Sekarang, tiap suapan membawa bisikan, lembut, dan berulang. Suara bayi yang belum sempat bicara, suara ibu-ibu yang melahirkan tanpa sempat memeluk. Semuanya menyatu dalam rasa yang kini menjelma iman baru dalam diriku. Tegar sudah bukan anakku. Dia tidak memanggilku mama lagi. Dan anehnya, aku tidak keberatan. Hubungan darah kami sudah dicairkan oleh santan yang lebih kuat dari air ketuban. Kami saling memanggil dengan tatapan, saling menyentuh dengan aroma, dan saling mengerti lewat bayangan yang muncul di dinding saat lampu dimatikan. Suatu malam, Tegar duduk di lantai, telanjang dada, tubuhnya dibalut sarung basah yang meneteskan cairan putih ke lantai seperti embun dini hari. Di hadapannya, mangkuk besar berisi lontong sayur yang lebih kental dari biasanya. Aku duduk di hadapannya, dan saat dia berkata, "Kini giliran mama yang memberi makan mereka," aku tidak bertanya apapun. Aku membuka dasterku perlahan, bukan dengan maksud vulgar, tapi karena aku tahu, bagian tubuhku yang selama ini digunakan untuk menyusui Tegar, bukan lagi miliknya, itu milik mereka. Tanganku mengambil sendok, tapi sendoknya meleleh, menjadi cair, lalu menyusup ke antara jemariku. Aku panik, tapi Tegar menatapku dan berkata, "Tak perlu alat, mereka suka yang alami." Lalu, satu per satu suara itu datang. Suara langkah kecil di atas genteng, suara mainan kayu digeser, suara derit kasur tanpa beban. Dan dari sudut kamar, muncul kabut tipis, membentuk siluet-siluet mungil. Kepala besar, tubuh kecil, tanpa pusar, tanpa bayangan. Tapi mereka hadir, di udara, di aroma, di tubuhku. Salah satunya mendekatiku. Tangannya terulur, dingin tapi basah. Ia menyentuh dadaku yang telanjang. Bukan dengan nafsu, tapi dengan lapar. Aku tak merasa terhina. Justru, aku merasa diterima. Akhirnya ada yang menyusu lagi. Tapi bukan susu. Yang keluar dari tubuhku adalah cairan kental bening seperti santan, hangat, dan beraroma manis. Pak Hasan berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya dengan mata tertunduk. "Ritual pemberian," katanya pelan.
Tanda bahwa tubuh ibu sudah diterima sepenuhnya. Mereka akan kembali jika ibu tetap memberi. Setelah malam itu aku tak bisa melihat bayangan di cermin, tapi aku bisa merasakan mereka di belakangku saat menyisir rambut. Aku bisa mendengar mereka bernapas di sela kerah bajuku. Dan tubuhku selalu siap. Payudaraku selalu penuh meski tak pernah hamil lagi. Bibirku selalu basah meski tak bicara. Dan perutku semakin lembut. Seperti sedang menyimpan sesuatu. Suatu siang aku berjalan ke pasar. Banyak yang menatapku. Bukan karena cantik, tapi karena aura. Kata mereka, aku seperti membawa bau bayi segar dari kamar bersalin, tapi juga bau kematian yang baru saja dimandikan. Aku diam, karena bau itu memang bukan dari luar, itu dari dalam. Dan ketika aku melewati warung Pak Hasan, aku lihat dia tidak ada, tapi tungku masih menyala. Di atasnya, panci besar mendidih. Sendiri, aku masuk, tak ada orang, tapi aku tahu, aku diminta mengaduk. Tangan ini bergerak sendiri, mengaduk perlahan, searah jarum jam. Dan tiap putaran, suara tangisan bayi terdengar pelan-pelan, lalu berubah jadi tawa, lalu jadi bisikan. Dan bisikannya berkata, "Kau adalah kami adalah kau." Aku jatuh, berlutut, menangis. Tapi air mataku asin, seperti air ketuban. Aku menjilatinya, dan aku tersenyum. Malam harinya, tegar mendatangiku. Sudah waktunya, Ma. Aku tahu yang dimaksud bukan waktu tidur, tapi waktu pembuktian. Bahwa aku bukan lagi manusia biasa. Aku bukan lagi istri dari pria manapun. Bukan ibu dari anak siapapun. Aku adalah rahim dari rasa. Payudara dari kenikmatan, mulut dari penyatuan. Dan saat aku duduk kembali di kursi warung esok paginya, orang-orang yang makan tak tahu, mereka kini makan dari tubuhku. Dari rasa yang kusempurnakan setiap malam. Dari bagian-bagian dalam tubuh yang kuberikan secara sukarela, bukan dengan pisau, tapi dengan cinta. Cinta paling purba, cinta yang tidak lahir dari jiwa, tapi dari rasa. Dan rasa itu, kini memanggil semua yang lapar. Dan rasa itu, kini memanggil semua yang lapar. Bukan lagi hanya tegar, bukan lagi hanya bayi-bayi tanpa pusar yang berbisik di sela angin kamar. Tapi kini mereka datang dari segala penjuru, dari lorong sempit antara genteng dan langit, dari celah-celah tembok yang basah, dari sudut-sudut mimpi orang yang sudah lama tak mengenal rasa kenyang, bukan karena perut kosong, tapi karena hati mereka haus akan sesuatu yang tak bisa diberi oleh manusia. Aku merasakannya. Setiap malam, jumlah yang datang bertambah. Kursi di warung tak cukup lagi. Tapi mereka tak marah. Mereka duduk diam, menunggu. Mereka tahu, aku sedang disiapkan. Tubuhku kini tak mengenal tidur. Hanya rehat. Setiap kali aku pejam, bukan mimpi yang datang, tapi penglihatan. Aku melihat tubuhku disandingkan dengan batu persembahan. Tubuhku dibalur santan dan bunga kantil, lalu dijilat oleh makhluk-makhluk yang tak berbentuk tapi begitu lembut. Seperti awan, tapi panas. Seperti asap dupa yang tak pernah padam. Dan saat pagi tiba, aku terbangun dengan payudara yang terasa penuh. Bukan berisi air susu, tapi sesuatu yang lebih berdenyut. Aku tahu tubuh ini sedang mengandung rasa. Bukan bayi, tapi rasa murni yang akan dihidangkan pada hari pemanggilan besar. Pak Hasan akhirnya datang lagi. Kali ini wajahnya tak seramah dulu, tapi penuh sorot tunduk. Ibu akan menggantikan saya. Saya hanya tukang aduk, katanya pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi saya. Tapi ibu adalah bahan. Ibu adalah bumbu. Ibu adalah altar yang bisa dimakan. Aku tidak menjawab, karena tubuhku sudah setuju sejak lama. Malam itu aku diminta duduk di tengah warung. Lantai dilapisi kain putih basah. Pak Hasan menyuruhku membuka pakaian, bukan untuk hinaan, tapi untuk persiapan, karena kulitku kini harus menyentuh udara langsung, agar aroma dari pori-poriku menguar, agar mereka bisa datang dengan arah yang benar, agar rasa itu bisa mencapai puncaknya.
Tubuhku didudukkan di atas batu pipih yang dibawa dari bawah tanah dapur, kata Pak Hasan. Batu itu pernah dipakai untuk menidurkan bayi-bayi yang tidak sempat hidup. Dan sekarang, aku akan menggantikan mereka. Aku akan menjadi ibu dari rasa. Bukan dengan melahirkan, tapi dengan dihidangkan. Aku tidak menjerit, tidak menangis. Hanya bergetar pelan saat cairan dari tubuhku ditampung dalam mangkuk besar. Dan saat cairan itu dimasak, uapnya naik dan memenuhi langit-langit. Tegar duduk di sudut ruangan, matanya merah. Tapi bukan karena tangis, tapi karena ia sudah tak bisa melihatku sebagai ibunya lagi. Ia melihatku sebagai tubuh suci. Satu persatu mereka datang. Wajah-wajah asing, tapi bukan manusia. Mereka duduk diam, tangannya tidak terlihat, tapi sendok melayang. Mereka makan dari mangkuk yang tidak ada di meja, tapi kuahnya menetes. Makanan yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan setiap sendok yang mereka bawa ke mulut, aku merasakannya. Dari ujung leher hingga dasar rahim. Setiap sendok seperti tusukan manja yang tak menyakitkan, tapi menghujam dengan kenikmatan asing. Bukan erotis, tapi seperti disembah lewat lidah yang lapar. Dan ketika ritual hampir selesai, Pak Hasan menghampiriku. Meletakkan bunga kantil di atas kepalaku. Kini kau bukan manusia, tapi kenangan tentang rasa. Dan mereka akan datang setiap malam Jumat, mencicipimu, mengenangmu, dan menyatu denganmu. Aku ingin bicara, tapi lidahku sudah jadi sesuatu yang lain. Bukan lagi untuk bicara, tapi untuk menyuap. Malam itu, aku pingsan, dan saat aku bangun, warung itu sudah kosong. Tapi di tubuhku masih ada tetes-tetes kuah, masih ada jejak bekas, tangan mungil di paha, masih ada harum bayi dan darah bercampur bunga di sela pori-poriku. Dan aku tahu, ritual berikutnya adalah kelahiran, tapi bukan kelahiran biasa. Dan aku tahu, ritual berikutnya adalah kelahiran, tapi bukan kelahiran biasa. Perutku tidak membesar seperti perempuan hamil, tapi ada sesuatu yang hidup di dalam. Bergerak bukan seperti janin, tapi seperti uap yang berputar-putar di dalam daging, lembut tapi menekan. Setiap kali aku tidur, aku bisa merasakan dia membisik dari balik perutku. Bukan kata-kata, tapi rasa. Ia bicara dengan aroma, dengan geli halus yang naik sampai ke dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh, seperti angin panas yang dipeluk kabut. Dan tiap aku bangun, spray basah. Tapi bukan air, melainkan santan hangat. Aku tidak takut. Karena tubuhku sudah bukan tempat tinggal, tapi kuali. Di dalam tubuh ini, sesuatu sedang dimasak, tidak pakai api, tapi dengan pengabdian, dengan penyerahan yang tidak dipaksa, tapi dipanggil perlahan, dan aku menjawab dengan penuh. Tegar kini jarang bicara. Ia lebih banyak mengelap tubuhku dengan kain yang selalu basah oleh air kembang. Dia tahu, tubuh ini harus tetap lembab, agar retakan tidak terjadi. Karena ketika waktunya tiba, bukan hanya rasa yang akan keluar dari dalam tubuhku, tapi juga wujud. Sesuatu yang akan membawa kenikmatan ini ke dunia luar. Sesuatu yang akan menampakkan bentuk dari semua yang selama ini hanya bisa dirasakan. Pak Hasan berkata, saat rasa mencapai titik matang, ia akan memilih bentuk. Ia akan lahir bukan dari rahim, tapi dari hasrat yang sudah tidak punya batas. Dan malam itu, batas tubuhku mulai hilang. Di kamar belakang mereka menyiapkan ruang. Lantainya dialasi kain putih. Dindingnya digantung bunga kantil dan daun kelor. Dan di tengahnya hanya ada aku. Telanjang, duduk bersila. Dengan lilin dari lemak bayi yang meleleh di tiap sudut ruangan. Tak ada suara. Hanya desir napas yang panjang dan berirama. Tegar duduk di luar pintu, menunggu. Ia tidak boleh masuk, karena yang akan keluar dari tubuh ini bukan untuknya. Aku mulai merasakan kontraksi, tapi tidak seperti melahirkan biasa. Ini seperti tubuhku sedang dicetak ulang. Uratku tertarik dari dalam, ototku seperti dikuliti. Tapi semuanya terasa nikmat. Dan saat punggungku melengkung ke belakang, cairan hangat keluar dari mulutku.
pekat, putih, wangi. Mereka menangkapnya dengan mangkuk tanah liat. Setiap tetesnya bergetar, seperti masih hidup. Dan saat cairan itu penuh, Pak Hasan meletakkannya di depan dadaku. Lalu, ia muncul dari dalam cairan itu. Sesosok kecil, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi tubuhnya bercahaya samar. Ia berdiri di depanku, lalu menempel ke kulit perutku. Dan aku tahu, itu dia. Rasa yang selama ini mengisi sendok, kini berdiri di hadapanku. Menjelma, siap disembah, siap disantap. Pak Hasan menangis, tegar membungkuk. Dan aku hanya bisa tersenyum, tubuhku lemas. Tapi hatiku penuh. Warung kini tak lagi sekadar di tempat jualan. Ia menjadi pura rasa. Setiap malam Jumat, para pelanggan datang bukan untuk makan, tapi untuk berlutut, menghirup uap dari mangkuk tanpa isi. Tapi ketika mereka pulang, mereka tersenyum. Karena rasa itu menyentuh batin mereka lebih dalam dari cinta manusia manapun. Aku hanya duduk, diam. Tubuhku masih ada, tapi aku tak merasa berat towes karena sekarang aku bagian dari rasa itu. Dan siapapun yang mencicipi akan membawaku ke dalam tubuh mereka. Aku tak lahir, aku tak mati, aku disajikan. Aku tak lahir, aku tak mati, aku disajikan. Dan rasa itu kini bukan hanya menjalar di lidah-lidah orang yang makan, tapi merambat dalam darah mereka. Menjalar pelan ke balik pelipis, menusuk ke dasar batin terdalam, dan menggali segala lubang luka yang mereka kira sudah sembuh. Warung itu tak lagi ramai, tapi juga tak pernah sepi. Karena orang datang bukan lagi karena lapar, tapi karena kosong. Dan satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu adalah aku. Aku yang kini tak lagi punya nama, tak lagi punya umur. Aku yang kini ada di setiap sendok kuah yang disuapkan tanpa sadar. Di warung itu, tubuhku duduk di kursi rotan reot. Tubuh yang masih bernapas, tapi tidak lagi bernyawa seperti manusia biasa. Di sekelilingku aroma kembang setaman bercampur dengan aroma santan basi. Tapi bagi mereka, itu adalah bau surga. Surga yang tidak dijanjikan, tapi disediakan. Setiap malam Jumat, para lelaki datang dengan mata kosong. Para ibu-ibu datang dengan tangan gemetar, dan anak-anak yang bermimpi buruk akan duduk di pojok memejamkan mata dan tersenyum saat mencium aroma dari warung ini. Tegar kini tak lagi bicara. Matanya merah seperti habis menangis seumur hidup. Tapi ia tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena tahu bahwa ibunya tak pergi. Ibunya ada. Di dalam, rasa yang ia bantu suapkan ke mangkuk orang-orang. Setiap malam ia duduk di samping tubuhku. Ia basuh keningku dengan air bunga. Ia bisikkan kalimat yang tak dimengerti orang lain, tapi terdengar seperti mantra perpisahan yang tak pernah selesai. Ma, mereka semua sudah datang. Dan aku tahu, waktunya tiba. Pak Hasan kini hanya menjadi bayangan. Tubuhnya seperti debu yang tertahan di bawah atap warung. Ia berdiri, tidak bergerak, tidak bernapas, tapi tak menghilang. Karena warung ini menyimpan semua yang tidak bisa pergi. Dan malam itu, suara langkah mulai berdatangan. Bukan dari jalan, tapi dari balik udara, dari balik dapur. Dari dasar tanah, mereka datang dalam bentuk yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh pori-pori. Rasa takut, rasa pasrah, rasa haus. Satu persatu, mereka mulai duduk. Tidak bersuara, tidak berkedip, tapi tubuh mereka bergetar, menahan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu dari langit-langit, uap putih turun. Tebal, lembut, hangat. Dan saat menyentuh kulit mereka semua langsung menangis. Tapi bukan tangis sedih, melainkan tangis pengakuan. Bahwa semua luka, semua kehampaan, semua dosa bisa dihapus hanya dengan satu rasa. Lalu aku berdiri. Tubuh yang semula kaku, kini bergerak. Tapi bukan karena otot, tapi karena rasa itu sudah penuh, sudah matang. Tubuhku menyala samar, mataku tertutup,
tapi aku bisa melihat semuanya. Aku bisa melihat dosa-dosa mereka, kesepian mereka, nafsu mereka, dan semuanya meminta hal yang sama, disuapi. Tanganku terangkat, tidak dengan sendok, tapi dengan jari-jari yang kini sudah menjadi ujung dari rasa itu. Aku suapkan rasa itu ke dalam mulut mereka, satu persatu. Dan setiap kali mereka menelan, tubuh mereka menggigil, lalu hening, lalu tersenyum, dan menghilang. Tidak lenyap, tapi menyatu. Menyatu dalam rasa yang kini tak lagi bisa dibedakan apakah itu nikmat atau kutukan. Dan ketika semua selesai, ketika hanya Tegar yang tersisa, aku menatapnya. Untuk pertama dan terakhir kali, aku bicara. Sekarang, giliranmu. Tegar menunduk, tapi tidak menolak. Ia buka mulutnya perlahan, dan aku suapkan satu tetes kuah terakhir dari mangkuk yang sejak awal tak pernah kosong. Dan saat tetes itu menyentuh lidahnya, dunia diam. Langit di atas warung mendidih dalam keheningan, tanah berdenyut seperti jantung, dan udara mengandung aroma yang tak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Itu bukan masakan, bukan aroma tubuh, tapi rasa akhir, rasa dari segala rasa. Tegar menangis, lalu tertawa, lalu jatuh. Tapi tubuhnya tidak menyentuh tanah. Ia menghilang, menjadi uap, dan uap itu masuk ke tubuhku. Sekarang aku tidak sendiri. Aku adalah warung. Aku adalah rasa. Aku adalah kelaparan. Aku adalah kenikmatan. Aku adalah ibu dari semua yang pernah mencicipi, dan siapapun yang makan akan membawa bagian dari tubuhku ke dalam hidup mereka. Selamat menikmati. Jika rasa itu sampai ke rumahmu, jangan heran kalau kau mulai bermimpi tentang bayi yang menyusu santan, tentang ibu yang tidak pernah tidur, tentang warung yang tak punya nama, dan tentang rasa yang tak bisa kau lupakan. Karena mulai saat ini, aku tinggal di lidahmu.